Halo teman-teman developer, di video kali ini aku mau coba sharing tentang 5 strategi styling untuk React. Ini dia. Plain CSS atau CSS murni, CSS processor, inline style, CSS modul, dan CSS in JS. Kira-kira dari kelima ini mana yang paling cocok untuk project kita? Karena semuanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tonton terus videonya sampai habis, kita akan coba kupas semuanya mulai dari cara penggunaan, kelebihan dan kekurangan, dan tips-tipsnya. Dan, yuk mari kita mulai. Nah, di sini aku sudah sediakan starter project sederhana. Ini di-generate menggunakan Create React App. Kita akan gunakan ini sebagai eksperimen untuk semua strategi ini. Di sini ada 3 komponen sederhana. Ada heading, notification, dan profile card. Di setiap komponen ini polanya sama. Ada index.csx, ini untuk komponennya, dan index.css ini untuk stylingnya. Di semua komponen polanya sama. Sekarang kita coba plain CSS untuk komponen heading. Untuk menggunakan plain CSS di komponen React, caranya cukup simpel. Kita tinggal import aja nama filenya. Contohnya di sini nama filenya index.css. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan kelas yang ada di index.css. Di sini nama kelasnya title. Aku coba terapkan di tag H1 ini. Class title. Untuk melihat hasilnya, ini aku coba ke app.js. Di sini kita coba import komponennya. Import heading from components. Dan coba tampilkan komponennya di sini. Heading. Kita coba lihat hasilnya. Ya, sekarang ini sudah ditampilkan. Tapi di sini ada problem. Kalau kita ke browser console, di sini ada warning. Invalid DOM property class. Determine class name. Nah, ini artinya kita tidak boleh menggunakan class. Karena ini termasuk ke JavaScript reserve keyword. Nah, solusinya di sini kita harus menggunakan class name. Di sini sudah ada ya petunjuknya. Ini ganti menjadi class name. Kita coba lihat hasilnya. Ya, sekarang errornya sudah hilang. Cukup simpel ya untuk plain CSS. Kita lanjut untuk CSS processor. Ada banyak pilihan untuk CSS processor, tapi yang paling populer itu ada 3, SASS, PostCSS, dan Less. Aku akan coba untuk yang SASS. Untuk menggunakan SASS, caranya hampir sama dengan CSS. Kita tinggal import filenya, import index.scss. Karena ini filenya belum ada, ini aku coba buat dulu di komponen heading, index.scss. Untuk stylenya aku copy dari index.css. Nah, sekarang di komponen heading, ini aku coba komen untuk yang CSS. Kita coba lihat hasilnya. Iya, di sini ada error, fail to compile. Nah, di sini solusinya, untuk menggunakan SASS, kita harus menginstal modul Node.sass. Aku coba install modulnya dulu. Yarn add Node.sass. Instalasinya selesai. Aku coba restart untuk React servernya. Yarn start. Ya, berhasil. Mantap. Sekarang style yang dari SCSS sudah diterapkan di sini. Kelebihan dari plain CSS dan CSS processor ini mudah digunakan dan tidak butuh learning curve yang baru ketika kita implementasi ke React. Tapi kelemahannya adalah global naming scope. Yang artinya, kelas yang kita buat di CSS itu akan dibaca secara global. Walaupun sebenarnya kita sudah pisahin filenya ini per komponen, tapi style yang ada di komponen ini nanti bisa dibaca dari komponen lain. Yang artinya ini nggak benar-benar terisolir. Sebagai contoh, kita coba ke komponen notification. Di komponen notification ini ada class name yang sama dengan heading. Perhatikan di sini kita belum ada import style sama sekali ya. Nah, aku coba baca komponen ini dari app. Di sini coba import notification. Kemudian aku coba baca di sini notification. Kita coba lihat hasilnya. Nah, perhatikan di sini
komponen notification bisa membaca style dari heading. Dan sebaliknya, komponen heading juga bisa membaca style dari notification. Kita coba ya. Ke komponen notification, di sini sekarang aku coba import stylenya, import index.css. Di sini kalau kita lihat untuk title itu colornya Firebrick ya. Sementara tadi kalau di heading itu colornya biru. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini perhatikan kedua komponen saling mengubah ya satu sama lain. Berarti komponennya sebenarnya nggak benar-benar terisolir. Solusi sederhana, kita bisa ganti aja nama kelasnya. Contohnya mungkin ke komponen notification, ini kita coba ganti jadi notification title. Di stylenya juga sama, ini ganti menjadi notification title. Kita coba lihat hasilnya. Ya, sejauh ini masalahnya selesai. Nah, ini karena komponen dan class name yang kita buat masih sedikit. Kalau aplikasi nanti semakin besar, kita nggak mungkin bisa ingat semua nama kelas yang sudah kita gunakan. Kejadian seperti ini ya bisa terulang lagi. Nah, kalau untuk naming atau penamaan kelas, sebenarnya kita bisa menggunakan CSS arsitektur. Seperti BEM, OOCSS, SMAC, Atomic CSS, dan yang lain-lain. Kita bisa gunakan yang mana aja, yang penting konsisten. Tapi tentunya ini juga butuh learning curve. Jadi kalau contohnya ini mau kita terapkan di tim, semua member tim harus sepakat, kita mau gunain yang mana nih. Dan setiap developer juga dituntut konsisten untuk mengikuti aturan-aturan dari CSS arsitektur ini. Nah, solusi yang lain kalau kita nggak mau pakai CSS arsitektur, kita bisa gunakan inline style. Ini dulunya dianggap bad practice ya, tapi di era komponen base, ini bisa jadi salah satu solusi membuat komponen kita lebih terisolir satu sama lain. Aku coba terapkan inline style ke komponen heading. Yang ini aku coba komen dulu. Caranya hampir sama pada HTML pada umumnya, kita menggunakan tag style. Tapi bedanya, kalau di HTML biasanya kan kita langsung buat stylenya di sini ya. Nah, ini nggak bisa. Ini kita ubah dulu ke JavaScript object. Nah, supaya lebih simpel, ini aku coba buat ke dalam variabel namanya title style. Ini aku coba buat di luar function ini. Const title style. Untuk stylenya aku coba ambil dari yang sebelumnya ya. Coba paste di sini. Nah, ini kan formatnya belum sesuai dengan JavaScript object ya. Kita coba convert. Propertinya ini kita kasih tanda kutip, untuk value-nya juga sama, dan ini kita pakai koma ya, karena ini objek. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Ya, berhasil. Kelemahannya apa? Yang pertama, mungkin kita agak aneh, menulis CSS dalam bentuk JavaScript. Dan yang kedua, untuk inline style, ada beberapa fitur CSS yang kita tidak bisa gunakan. Contohnya media query, keyframes, hover, font, dan auto prefixer. Kelebihannya ada, tapi ternyata kekurangannya juga cukup banyak. Nah, kalau inline style belum bisa menjawab atau menyelesaikan problem kita, selanjutnya kita coba CSS modul. Untuk CSS modul aku coba terapkan di komponen notification, dan CSS modul ini sudah include di boilerplate create React app, jadi kita nggak harus install apapun untuk ini. Nah, untuk CSS modul, file CSS-nya kita tambahkan .module. Di sini aku coba tambahkan index_module.css. Nah, ini sebagai penanda kalau ini adalah file CSS modul. Nah, untuk isinya sama aja dengan CSS yang biasa kita buat. Selanjutnya kita coba import ini dari komponen notification. Karena ini sekarang sudah modul, cara importnya sama seperti kita import modul pada umumnya. Style from index.module. Style di sini bebas ya, namanya apa. Di sini aku pilih nama style supaya lebih relevan. Nah, ini sekarang isinya objek. Jadi cara bacanya sekarang sedikit berbeda. Sini style notification. Untuk yang ini juga sama. Style title. Karena ini tadi namanya title ya. Sip. Kita coba lihat hasilnya. Ya, berhasil. Nah, kalau kita perhatikan di sini, aku coba inspect dulu di notification title. Nah, untuk nama kelasnya ini sekarang agak berbeda ya.
ini di-generate oleh CSS modul. Di sini ada 3 bagian. Bagian yang pertama ini nama komponennya notification. Bagian yang kedua ini nama kelas yang kita gunakan di sini. Dan yang ketiga ini karakter random ya. Nah, ini bisa jadi solusi kalau kita tidak mau menggunakan CSS arsitektur. Penamaan kelasnya kita serahkan semua ke CSS modul. Tapi tentunya ada kelemahan juga. Kalau untuk struktur page yang sangat kompleks, proses debuggingnya agak sulit karena penamaannya random ya. Ya mungkin sedikit membantu dari nama komponen dan nama kelasnya. Dan yang terakhir kita coba bahas CSS in JS. Untuk CSS in JS ini cukup populer ya beberapa tahun terakhir ini. Dan di sini ada satu repo yang cukup menarik. Nanti linknya teman-teman bisa cek di deskripsi video. Di sini mencoba membandingkan puluhan CSS in JS library. Wow, ini cukup banyak ya. Di sini dicoba bandingkan fitur dari setiap library. Di sini juga informasi statistik GitHub-nya cukup lengkap ya. Mulai dari rating, jumlah issue, jumlah download, dan sebagainya. Yang mau kita lihat di sini bukan siapa yang paling tinggi ya. Tapi ini bisa jadi referensi kita untuk melihat perkembangan ekosistem CSS in JS. Untuk ini aku coba pilih salah satu library namanya Style Component. Library ini cukup populer ya. Dokumentasinya bagus, komunitas dan pengembangannya juga cukup aktif, dan fitur menarik nih, ini bisa kita gunakan untuk React.js dan React Native. Kita coba ya. Aku coba install modulnya dulu, yarn add styled components. Instalasinya selesai. Ini aku akan coba terapkan ke komponen profile card. Sebelum kita terapkan style komponennya, kita coba lihat tampilannya. Import index.css. File yang lain aku coba tutup dulu. Kemudian coba import komponennya di app.js, profile card. Dan tambahkan komponennya di sini. Save, kita coba lihat hasilnya. Ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba gunakan style komponennya. Caranya kita coba import di sini. Import style from style components. Ups, ini typo ya. Style. Nah, salah satu kelebihan style komponen dibanding CSS modul adalah kita bisa buatkan stylenya di file yang sama. Nah, untuk ini kita coba convert satu persatu style yang dari sini. Untuk card container, di sini coba buat nama variabel container. Kemudian kita panggil style komponennya. Dan target tag yang akan kita style. Di sini kan div ya. Nah, di sini kita buat div. Kemudian kita gunakan simbol backtick seperti ini. Dan di sini kita tempatkan semua style CSS-nya. Aku coba copy stylenya dulu dari index.css. Untuk container ini tinggal copy aja. Tempatkan di sini. Nah, selanjutnya untuk penggunaannya. Karena ini sekarang sudah jadi komponen. Kita bisa replace ini menjadi container. Sip, kita coba lihat hasilnya. Ya, sejauh ini berhasil. Dan kalau kita coba inspect elemennya, di sini si style komponen otomatis membuat nama kelas yang unik. Mirip seperti CSS modul. Selanjutnya aku coba selesaikan untuk semua elemen ini. Untuk image, di sini aku buatkan namanya cons image. Karena targetnya image, di sini aku buatkan img. Kemudian untuk title, ini aku buat namanya title. Ini ditargetkan ke H3. Dan untuk subtitle, ini ditargetkan ke H6. Dan yang terakhir description, ini ditargetkan ke paragraph. Selanjutnya aku coba copy stylenya. Untuk image aku tinggal copy dari sini, pindahkan ke sini. Title, subtitle, description. Sekarang aku coba terapkan komponennya. Ini menjadi image. Dan ini menjadi title. Ini menjadi subtitle.
description. Kita coba lihat hasilnya. Ya, untuk gambarnya ini tadi harusnya kita tambahkan di sini ya. src default image. Sip, berhasil. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini, struktur komponen kita ini lebih rapi ya. Dibanding dengan yang sebelumnya kita membuat nama elemen dan nama kelasnya. Dan semua fitur CSS bisa kita gunakan di sini. Ini seperti the next level dari CSS modul ya. Dan selain ini, sebenarnya style komponen juga masih punya banyak fitur seperti theming, server-side rendering, dukungan untuk static type seperti Flow dan TypeScript, dan masih banyak lagi fitur-fitur lain yang nanti teman-teman bisa cek di dokumentasinya untuk bahan eksperimen selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, ada saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silakan share dengan teman-teman kita yang lain supaya kita bisa belajar bareng di sini. Namaku Sastra Nababan, sampai jumpa di video selanjutnya.